Kristus, dia belajar terus tentang siapa itu Yesus, dia belajar terus tentang apa yang harus dia lakukan untuk Yesus. Itu orang yang mau dibaharui. Dia mengalami pertobatan, dan saat dia menerima pertobatan, dia tidak hanya cukup sampai di situ, tetapi dia mau membenahi dirinya untuk semakin mengenal siapa itu Kristus. Ya, sama tadi seperti game kita ya. Tuhan yang memanggil kita. Ketua-ketua kelompok memanggil dengan suaranya masing-masing. Ya. Setelah Tuhan memanggil, ya, akhirnya umat-umat Tuhan yang memanggil Tuhan, dan Tuhan yang menghampiri, kan begitu. Ya. Setelah itu kita sama-sama mencari dan sama-sama melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ya. Semuanya bersuara bersama. Kita sama-sama bernyanyi puji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya, kita sama-sama melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kebersamaan itu semakin semarak di dalam persekutuan kita. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara kami, adik-adik sekolah minggu, seperti firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang keempat, dikatakan demikian, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan karena Saulus tidak mengenal siapa Yesus, ayat yang kelima katakan, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi proses untuk menjadikan kita menjadi seorang yang punya integritas, menjadikan kita menjadi seorang yang sempurna, tidak seperti membalikan telapak tangan. Untuk jadi seorang juara di kelas bang bisa nggak gampang? Enggak kan, harus terus belajar kan. Setelah menjadi juara, mana lebih gampang, merebut atau mempertahankan? Merebut. Mana yang paling gampang? Ini yang paling gampang, merebut atau mempertahankan? Merebut. Yang paling mudah, yang paling gampang. Yang paling gampang yang paling sulit mempertahankan. Sehingga saat kita mau menjadi seorang juara di kelas, ada nggak prosesnya? Apa itu prosesnya? Belajar terus, setelah selain belajar ujian. Yang lain, apakah cukup belajar untuk menjadi seorang juara? Baca sekali, berdoa, belajar berdoa. Belajar itu cukup nggak sekali? Berkali-kali. Harus berkali. Kalau baca buku, disuruh menghafal sama guru atau suruh menganalisis sebuah rumus, cukup nggak sekali baca? Cukup nggak sekali dengar saja di kelas? Setelah kita dengar di kelas, dibaca lagi nggak di rumah? Kalau mau menjadi kalau hanya mau naik kelas ya cukup saja mendengarkan begitu. Itu pun tidak. Sekarang pertanyaannya, setelah menjadi juara, bagaimana mempertahankannya? Belajar lebih keras. Apakah cukup belajar itu prosesnya sama seperti merebut juara tadi? Enggak kan? Pasti ada upaya yang harus lebih. Karena ada yang lebih berusaha juga untuk merebut posisi kita itu. Ada lawan yang mau merebut. Sehingga kalau kita sama saja posisinya seperti yang sebelumnya, bisa saja akhirnya kedudukan juara satu itu direbut oleh kawan kita, kan begitu. Sehingga ada kan prosesnya untuk menjadi seorang juara. Demikian juga untuk menjadi seorang yang punya integritas, yang sempurna, harus punya usaha. Ya. Sama seperti Paulus tadi, saat dia sudah bertemu dengan Tuhan, Tuhan katakan kepadanya, bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, Tuhan mau mempersiapkan kita dulu, ya, supaya kita sempurna, ya, supaya kita semakin setia dan semakin taat di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia pergi, ya, dan dia bertemu dengan Ananias. Pada ayat yang ke-20 dikatakan lagi di sana. Saya baca dari ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku,
Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Prosesnya ya. Ia bangun lalu dibaptis. Dia pergi ke kota itu seperti dengan perintah Tuhan. Ya, setelah dia pergi, ada proses berikutnya. Tuhan menyuruh Ananias menjumpai si Saulus. Ya, itu proses kedua. Proses yang ketiga, Saulus mendapatkan kesembuhan, mujizat. Dia akhirnya bisa melihat. Itu proses yang ketiga. Dari berkat pertolongan Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan. Dan proses yang keempat, dia dibaptis. Dan setelah itu dikatakan pada ayat yang ke-19, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Ayat yang ke-19b, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dia tidak langsung pergi, dia masih tinggal bersama dengan Ananias berhari-hari untuk belajar lagi, lebih mengenal siapa Yesus. Jadi nggak gampang, harus terus mau belajar. Saat kita mau menjadi orang yang punya integritas, kita harus terus belajar. Saat kita mau menjadi seorang juara, kita harus terus belajar. Saat kita mau menjadi seorang yang sempurna di hadapan Tuhan, kita harus terus melatih diri kita. Dan ayat yang ke-20 katakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ya. Jadi yang saya mau katakan adalah, tadi malam kita berbicara tentang panggilan, tadi malam kita berbicara tentang mandat. Ya. Panggilan dan mandat Tuhan itu dengan cara-cara yang berbeda-beda. Tapi kita harus fokus mendengarkan suara Tuhan. Dan saat kita mau katakan kita punya integritas di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen, maka suara dan mandat panggilan Tuhan itu harus kita wujud nyatakan dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sudah dipanggil Tuhan dalam game pertama, ya, dan game yang kedua kita sudah terima pesan berantai tadi, ya. Dan yang ketiga, setelah kita terima pesan berantai itu, kita akhirnya yang bersuara untuk memanggil Tuhan. Ya. Dan saat kita bersuara, sebut dan panggil nama Tuhan, maka Tuhan menghampiri kita. Kan begitu di game kedua kan? Game yang ketiga. Dan game yang keempat, akhirnya suara itu terdengar di mana-mana. Ya. Akhirnya suara itu sama-sama kita dengungkan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga saya mau katakan di ujung sesi ini, ya, akhirnya kehidupan kita itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat kita sama-sama bernyanyi seperti meong lagi. Apa tadi? Saat bisa-bisa suara singa kehilangan, kan hilang, tidak terdengar. Saat kita katakan haleluya, haleluya, kita bernyanyi susu kakak cici tata, ya kan? Suara iblis nggak kedengaran. Saat kita sama-sama mengatakan hal yang sama. Puji Tuhan, haleluya, Roh Kudus hadir di sini dan menyanyikan lagu-lagu yang lain, ya. Maka suara-suara sumbang yang lain pun tidak kita akan dengar. Karena Tuhan panggil nama kita, kita juga panggil nama Tuhan, Tuhan serukan nama kita juga puji nama Tuhan, maka sungguh luar biasa sehingga menjadi sempurna. Ya. Akhirnya suara-suara yang lain, misalnya suara monyet, tidak akhirnya lagi mendengar suara singa. Karena semua suara itu bergema. Ya. Akhirnya suara itu bergema, semakin banyak orang yang mendengarkan suara itu. Tuhan terus memanggil, kita terus memanggil kepada Tuhan. Ya. Sehingga itulah yang disebut dengan integritas. Segala sesuatunya adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kita. Amin. Oleh karena itu, saat kita mau katakan integritas, kita tidak berbicara tentang yang sempurna, tapi kita berbicara tentang bagaimana supaya sempurna. Saat kita berbicara tentang bagaimana supaya kita sempurna, kita harus berjuang untuk menjadi sempurna. Saat kita berbicara tentang berjuang untuk sempurna, kita harus berbicara untuk mau dibaharui oleh Tuhan. Sama seperti Saulus. Ya, dia mau dibaharui oleh Tuhan, menerima pertobatan. Dan saat dia sudah menerima pertobatan, dia mau dibentuk oleh Tuhan. Dia bertemu dengan Ananias, dan bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan, dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Pergilah ke kota itu, Paulus pergi, ya. Ananias berkata kepada Saulus, Saulus menerima kedatangan Ananias. Tuhan menyembuhkan Saulus melalui Ananias. Paulus juga menerima kesembuhan itu. Ada proses yang luar biasa, ya. Ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan.
Dan saat kita mengikut apa yang Tuhan proses dalam hidup kita, itu menjadikan kita menjadi seseorang yang punya integritas yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu dulu atau